Halo semuanya, kembali lagi di channel Gamapra. Kali ini Gamapra akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Sektor 36. Film ini terinspirasi dari kisah nyata di India, yang dimana ada sebuah kasus pembunuhan berantai pada tahun 2006 di Nitari, India. Film ini mengadopsi dari kasus tersebut, yang dimana film ini menceritakan tentang seorang pembunuh berantai yang korbannya kebanyakan anak di bawah umur. So, bagaimana kisah lengkapnya? Kita langsung saja ke alur filmnya. Film diawali dari seorang pria bernama Prem yang sedang menonton acara TV favoritnya. Dia adalah seorang pembantu di rumah seorang pengusaha kaya bernama Basi. Namun Basi tidak tinggal bersama Prem. Ia memiliki rumah yang lain bersama istrinya. Sedangkan rumahnya yang lain ia mempekerjakan Prem untuk mengurus rumahnya. Lalu, sehabis menonton TV, Prem menerima panggilan telepon dari istrinya di kampung yang menanyakan tentang kabar Prem. Prem memiliki keluarga yang ia tinggalkan di kampungnya. Setelah menyudahi telepon dengan istrinya, Prem melanjutkan pekerjaannya yang tertunda, yaitu memutilasi seorang gadis muda yang telah ia culik. Lalu berpindah ke kehidupan keluarga kecil dari seorang polisi bernama Pandey. Seperti hari-hari biasanya, ketika ia berangkat kerja, ia juga mengantarkan putrinya ke sekolah. Setelah mengantarkan putrinya, ia pun pergi ke kantornya yang berada di kantor polisi Camp Rajiv di Sahdara, Delhi, India. Di kantornya, ia merupakan polisi korup. Dia akan menangani kasus bila ada uang. Bila tidak ada uang, maka dia tidak akan bekerja. Pada hari itu ada seorang ayah yang melaporkan bahwa putrinya telah hilang. Namun Pandey malah menyalahkan si ayah tersebut karena tidak becus merawat putrinya sehingga putrinya menghilang. Padahal kasus orang hilang ini sudah banyak yang melaporkan. Bahkan orang-orang yang kehilangan anak mereka sudah menempelkan poster-poster anak mereka di dinding-dinding bangunan di sektor 36. Yang dimana di sektor 36 adalah wilayahnya Pandey. Di sektor 36 sudah banyak anak hilang, namun polisi setempat tidak pernah mengurusi kasus tersebut. Dikarenakan mereka-mereka yang tinggal di sektor 36 adalah orang-orang imigran yang miskin. Yang dimana orang miskin tidak punya uang untuk membayar polisi. Lalu si ayah yang putrinya hilang berharap Pandey bisa menemukan putrinya dan memaksa Pandey untuk menyelidiki kasus anaknya yang hilang. Namun Pandey malah memberikan uang kepada si ayah tersebut lalu menyuruhnya untuk pulang saja. Si ayah yang kecewa lalu ia menempelkan poster anaknya yang hilang di dinding kantor polisi. Dan ternyata anak dari si ayah tersebut merupakan seorang gadis muda yang dimutilasi oleh Prem. Kemudian di sektor 36, ketika anak-anak di sana sedang bermain kriket, bola yang mereka gunakan kecebur ke selokan. Lalu ada salah satu anak mencoba mengambil bola, akan tetapi ia menemukan potongan tangan yang sudah membusuk di selokan. Pandey dan anak buahnya pun memeriksa temuan potongan tersebut. Lalu Pandey mengabaikan potongan tangan itu dan mengatakan bahwa potongan tangan tersebut adalah tangan seekor monyet kepada warga sekitar. Pandey pun memberikan uang kepada anak yang menemukan potongan tangan tersebut. Anak yang diberikan uang itu bernama Ali. Di sisi yang lain, Prem mengawasi para warga yang sedang berkumpul karena temuan potongan tangan itu sangat dekat dengan rumah Basi yang ditempati oleh Prem. Di malam harinya, Ali disuruh orang tuanya ke warung untuk membeli telur. Malangnya nasib Ali, ia bertemu dengan Prem. Tidak pakai lama, Prem pun menculik Ali dan dibawa ke rumah Basi. Di sana Ali diikat dan Prem berbicara ke Ali bahwa Ali tidak perlu takut, semua akan baik-baik saja. Lalu sebelum membunuh Ali, Prem menjelaskan ke Ali bahwa hidup Ali yang tidak berguna akan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian Prem pun mendorong Ali ke tembok sehingga Ali pun seketika tewas karena kepalanya terbentur tembok. फिर वो आपको अपनी गन से गोली मार देंगे। यार प्लीज ऐसे मत करियो। Perbuatan yang Prem lakukan sudah cukup lama. Anak-anak yang menghilang di sektor 36 semuanya adalah korbannya Prem. Rata-rata korbannya Prem adalah anak di bawah umur. Setelah menculik korbannya, lalu Prem membunuhnya. Ketika sudah mati, Prem pun melakukan aksi bejatnya, yaitu memperkosa korbannya yang sudah meninggal. Setelah melakukan aksi bejatnya, Prem memotong-motong tubuh korbannya dan ia mengambil sebagian daging korbannya untuk ia makan. Dan sebagiannya lagi ia kubur dan dibuang ke selokan. Lalu ia menyimpan organ vital korbannya untuk dijual ke temannya yang bernama Chotelal yang bekerja di rumah sakit sebagai supir ambulan.
Prem mampu melakukan aksi bejatnya itu karena didasari dari pengalaman masa lalunya. Di masa lalu, ketika Prem masih kecil, ia menjadi korban kekerasan seksual oleh pamannya yang seorang tukang daging. Prem mendapati kekerasan seksual oleh pamannya setiap hari. Lalu karena sudah merasa kesal dengan pamannya, ia membunuh pamannya lalu memotong-motong tubuh pamannya beberapa bagian. Itulah yang membuat Prem mampu melakukan aksi yang sangat kejam. Kemudian di Karnal Haryana, Basi majikannya Prem mengadakan pesta ulang tahun cucunya. Pesta tersebut dihadiri oleh banyak orang. Pesta tersebut begitu meriah dan penuh sukacita. Lalu di tengah pesta, Basi menghubungi Prem yang ada di Delhi untuk menyediakan wanita PSK langganannya yang bernama Chumki ketika ia pulang ke Delhi. Di tempat lain, Chumki sedang bersiap-siap menghadiri perayaan di tempat tinggalnya. Lalu ketika ia menghadiri perayaan tersebut, ia ditelepon oleh Prem. Sejak itu, Chumki pun dinyatakan telah menghilang. Ayahnya Chumki pun menemui Pandai untuk melapor bahwa sudah 4 hari Chumki hilang, tidak ada kabar darinya. Namun, ketika itu Pandai sedang menghadiri sebuah perayaan. Pandai yang merasa terganggu meminta ayahnya Chumki untuk ke kantor esok hari karena ia sedang bersiap-siap untuk pentas di sebuah perayaan. Namun, ayahnya Chumki memaksa Pandai untuk bertindak karena sejak hari pertama Chumki menghilang, Pandai tidak ada tindakan dan hanya menyuruhnya untuk datang lagi besok hingga membuat ayahnya Chumki kesal. Lalu, ayahnya Chumki mengatakan ke Pandai bahwa Pandai digaji untuk memecahkan sebuah kasus. Namun Pandai malah cuek saja seakan tidak ada kasus yang harus ditangani. Ayahnya Chumki pun menambahkan, jika itu putrinya Pandai yang hilang, Pandai akan merasakan apa yang telah dirasakan ayahnya Chumki dan Pandai baru simpati terhadap kasus anak hilang. Mendengar ocehan ayahnya Chumki membuat Pandai kesal karena ayah Chumki bawa-bawa putrinya ke dalam kasus anak hilang. Merasa tidak terima, Pandai mengusir ayah Chumki. Setelah itu, benar apa yang dibilang oleh ayah Chumki. Di malam itu, Prem datang ke perayaan tersebut dengan sebuah topeng lalu mengincar putrinya Pandai. Ketika mencoba menculik putri Pandai, Pandai melihat aksi Prem dan ia berhasil menggagalkan aksi penculikan yang dilakukan oleh Prem. Pandai pun segera meminta rekan kerjanya membawa putrinya ke rumah sakit dan kebetulan ada ambulan yang sudah siap mengantarkan pasien dan itu merupakan rekannya Prem. Namun, Pandai belum mengetahui bahwa supir ambulan itu adalah temannya Prem. Putrinya Pandai pun dibawa ke rumah sakit sedangkan Pandai mengejar Prem yang kabur. Namun Pandai kehilangan Prem dan tidak berhasil menangkapnya. Dari kejadian itu, membuat Pandai tersadar bahwa kasus anak-anak yang dilaporkan menghilang benar-benar kasus penculikan yang nyata. Karena sebelumnya, Pandai menyangka bahwa anak-anak itu telah dijual oleh orang tuanya karena anak-anak yang hilang itu berasal dari keluarga miskin. Setelah merasakan sendiri bagaimana putrinya mau diculik, Pandai pun berjanji ke istrinya untuk menangkap si pelaku penculikan anak tersebut, yaitu si Prem. Lalu di malam itu juga Pandai datang ke rumah ayah Chumki dan meminta ayah Chumki datang ke kantor esok hari dan akan dibuatkan laporan penyelidikannya. Lalu keesokan harinya, ayah Chumki pun datang ke kantor polisi dan memberikan petunjuk ke Pandai untuk dibuatkan laporan penyelidikannya. Ayah Chumki pun mengatakan bahwa di malam terakhir Chumki terlihat, Chumki pergi menggunakan bajai langganannya yang suka antar jemput Chumki bekerja. Lalu Chumki diantar ke rumah Basi, tempat kerjanya Chumki. Kemudian setelah menulis semua laporannya, Pandai pergi ke rumah Basi untuk penyelidikan. Sementara itu, ada kasus penculikan anak orang kaya yang diculik oleh 2 orang ketika berangkat sekolah dan kasus tersebut menjadi kasus besar. Atasannya Pandai yang bernama Rastogi berbicara ke media setempat bahwa ia dan jajaran kepolisiannya tengah melakukan pencarian ke seluruh negeri untuk menangkap si pelaku penculikan dan berjanji akan segera menyelesaikan kasus tersebut. Di sisi yang lain, Pandai menemui Basi yang sedang sarapan menonton berita tentang kasus anak orang kaya yang diculik. Lalu Pandai menanyakan beberapa pertanyaan ke Basi. Namun sebelum menjawab pertanyaan, Basi mengalihkan pembicaraan bahwa ia dan Rastogi yaitu atasan Pandai adalah teman seperjuangan semasa kuliah bersama dengan Mithiles yang sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sampai sekarang masih berteman baik. Basi pun sudah mengetahui bahwa Pandai datang untuk mencari Chumki. Lalu Basi mengatakan bahwa pembantunya yaitu Prem sudah memberitahu ayah Chumki bahwa Chumki tidak datang pada hari Chumki menghilang.
dan ia tidak bisa membantu banyak tentang masalah Chumki karena ia jarang pulang ke rumah karena pekerjaan bisnisnya. Tiba-tiba ayah Chumki datang dan menuduh Basi telah menculik dan memperkosa Chumki. Sontak, Basi pun memberitahu ke Pandai bahwa Chumki adalah seorang PSK yang dijual oleh ayahnya dan ayah Chumki merupakan mucikarinya. Jadi, mana mungkin ada pemerkosaan? Mengetahui itu, Pandai merasa ditipu karena sepengakuan ayah Chumki bahwa Chumki merupakan sekretarisnya Basi dan Basi telah menculik anaknya ketika sedang bekerja. Lalu Pandai memukuli ayah Chumki dan menyuruhnya untuk pergi dari rumah Basi karena bisa mengganggu penyelidikan. Basi pun segera menelpon Rastogi dan memberitahu Rastogi bahwa Pandai ada di rumahnya. Lalu Rastogi meminta Pandai untuk menemuinya di kantor polisi. Setelah menemui Rastogi, Pandai diminta untuk tidak melibatkan Basi dalam kasus yang sedang dijalani oleh Pandai. Dan Rastogi menyarankan ke Pandai bahwa fokuslah menyelesaikan kasus-kasus besar agar bisa dipromosikan. Bila ingin kehidupannya yang lebih tinggi, maka patuhilah terhadap atasan. But keep Balbir out of this. मेरे लिए loyal रहोगे तो खूब आगे जाओ. Lalu Pandai kembali ke kantornya di Sahdara. Di sana ia melihat supir bajai yang dibawa oleh anak buahnya. Lalu anak buahnya Pandai yang bernama Patak memberikan ponsel si supir bajai. Pandai pun memeriksa ponsel tersebut dan ia menemukan ada panggilan ke Prem pembantunya Basi. Lalu Pandai meminta keterangan ke supir bajai. Setelah mendapat keterangan dari supir bajai, ia melaporkan kasusnya Chumki ke atasannya yaitu Rastogi. Sesuai keterangan dari supir bajai bahwa di malam hilangnya Chumki, ia mengantarkan Chumki ke depan rumah Basi. Lalu setelah 2 jam kemudian, si supir bajai kembali untuk menjemput Chumki. Namun si supir bajai itu hanya bertemu dengan Prem. Dan Prem memberikan ponselnya Chumki ke supir bajai untuk dibuang ke sungai. Supaya jika ada yang menanyakan Chumki, si supir bajai tinggal bilang bahwa ia mengantarkan Chumki ke stasiun Sahdara. Namun si supir bajai tidak membuang HP-nya Chumki, malahan ia ambil HP-nya Chumki. Pandai pun bilang ke Rastogi bahwa si supir bajai tidak terlibat, namun Prem cukup jelas bahwa dia terhubung dalam kasus Chumki dan meminta Rastogi untuk mengeluarkan perintah penangkapan Prem agar kasus Chumki bisa selesai. Pandai yang melaporkan kasus Chumki ke Rastogi, dirinya malah diskors karena Rastogi tidak ingin temannya yaitu si Basi ikut terlibat dalam kasus Chumki. Bila Prem ditangkap dan diinterogasi, otomatis Basi juga akan ditangkap. Oleh karena itulah Rastogi mengskors Pandai atas penyelidikannya kepada kasusnya Chumki yang melibatkan Basi. Diskorsnya Pandai bertujuan agar Pandai tidak lagi melanjutkan kasusnya Chumki. Lalu kasus anak orang kaya yang hilang dalam 2 hari sudah selesai. Para polisi sudah menangkap pelaku dan korbannya sudah kembali ke keluarganya. Ini menggambarkan bagaimana bila kasus itu menyangkut orang kaya, polisi dengan cepatnya menyelesaikannya. Tapi jika kasus itu menimpa orang miskin, polisi seakan tidak mau menanganinya dan menganggap kasus orang miskin tidak penting. Berminggu-minggu kemudian, selama Pandai diskors, ia mengintai Prem di rumah Basi. Lalu ia mencurigai seorang yang menemui Prem. Orang tersebut adalah Chotelal, supir ambulan yang bekerja sama dengan Prem untuk menjual organ vital manusia. Lalu Pandai mengajak anak buahnya yang bernama Patak untuk menculik Chotelal yang berada di rumah sakit. Setelah menculik Chotelal, Pandai dan Patak menginterogasinya. Alhasil, Pandai mendapatkan pengakuan dari Chotelal bahwa Prem pelaku penculikan dan juga Prem yang menghilangkan Chumki. Setelah mendapat pengakuan dari Chotelal, Pandai segera melaporkan ke atasannya yang baru yang bernama Bupen karena Rastogi sudah mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih tinggi setelah ia menyelesaikan kasus penculikan anak orang kaya. Namun ketika Pandai ingin melapor, ia melihat Rastogi yang sedang bersama Bupen. Rastogi pun mencurigai Pandai masih melanjutkan kasusnya Chumki. Alhasil Rastogi menghubungi Patak, anak buahnya Pandai untuk bekerjasama. Rastogi pun menjanjikan Patak ke jabatan yang lebih tinggi jika Patak memberikan informasi mengenai kasus yang Pandai sedang tangani. Patak pun memberitahukan keberadaan Chotelal karena Chotelal saksi kunci sekaligus sebagai pelaku yang bekerja sama dengan Prem. Rastogi pun menghubungi Basi dan meminta Basi untuk mengambil tindakan. Basi pun menyewa pemburu bayaran untuk menculik Chotelal. Kemudian Pandai dan Bupen pergi ke tempat Chotelal disekap untuk menggali informasi lebih kepada Chotelal. Namun mereka datang terlambat. Chotelal telah diculik oleh pembunuh bayarannya Basi. Pandai pun memukuli Patak yang tidak becus menjaga Chotelal yang mengakibatkan Chotelal hilang. Padahal Pandai tidak mengetahui bahwa hilangnya Chotelal karena Patak sendiri yang menyerahkan ke pembunuh bayarannya Basi. Lalu karena Chotelal telah menghilang, Pandai meminta Bupen membuat surat penangkapan kepada Prem lewat kesaksiannya supir bajai.
Prem pun ditangkap dan diinterogasi, dan yang mengejutkannya di dalam interogasi Prem mengungkapkan semua tentang bagaimana ia menculik anak-anak, memperkosanya, memutilasi mereka setelah membunuh mereka, memakan sebagian dagingnya, membuang sebagian mayatnya, dan melakukan perdagangan organ agar bisa mendapatkan uang, yang uang tersebut untuk ia kirimkan ke keluarganya di kampung. Mengenai Chumki, ia mengakui memperkosanya setelah membunuhnya karena Chumki telah menghinanya dan memutilasi mayat Chumki, lalu sebagian dagingnya dimakan dan sebagiannya lagi dikubur. Mendapat pengakuan dari Prem membuat Pandey dan Bhupen terkejut. Lalu ketika ditanya tentang keterlibatannya Basi dalam kasus ini, Prem menolak untuk menjawab. Pandey yang kesal dengan perbuatannya Prem pun memukuli Prem dan bertanya mengapa dia melakukan semua ini dan berapa korbannya. Dan dia menjawab bahwa anak-anak yang diculik tidak berguna bagi masyarakat dan nyawa mereka tidak berarti. Korbannya pun setelah dihitung ada dari 24 anak yang telah dibunuh, satunya Chumki, jadi ada 25 korban. Setelah mendapat pengakuan dari Prem, Pandey menangkap Prem, lalu meminta Prem untuk menunjukkan di mana ia mengubur mayatnya Chumki dan sebagian mayat anak di bawah umur yang dibuang. Dan akhirnya terungkaplah kebenaran tentang bagaimana 24 anak di bawah umur diculik dan diserang secara brutal serta dibunuh di kediamannya Basi. Polisi pun menemukan tengkorak anak-anak yang menjadi korbannya Prem, membuat seluruh negeri gempar dengan kasusnya Prem. Banyak media yang meliput dan membuat para warga marah atas kebobrokan polisi di negara mereka, menyebabkan perilaku Prem yang seakan-akan dibiarkan oleh polisi sehingga banyak yang menjadi korbannya Prem. Setelah Prem ditangkap, Basi pun juga terseret dalam kasusnya Prem karena ia adalah majikannya Prem. Prem dan Basi pun ditangkap. Lalu di depan media, polisi mengatakan ke media bahwa Pandey diberhentikan dari masa jabatannya dan Bhupen mendapatkan promosi karena telah mengungkapkan kasusnya Prem. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri yang merupakan temannya Basi meminta Basi dibebaskan atas tuduhannya. Alhasil, dengan kekuasaan dan hubungannya dengan orang berkuasa, Basi pun dibebaskan dan membuat Prem satu-satunya pelaku utama. Pandey yang mengetahui Basi dibebaskan meminta Bhupen untuk mengizinkannya menemui Prem di penjara. Bhupen pun mengizinkannya dan Pandey menemui Prem. Di pertemuan tersebut, Pandey mengatakan ke Prem bahwa uang yang Prem kirim ke keluarganya hasil ia menjual organ tidak sampai ke mereka dan Basi telah menyalahkan semua kejahatan yang terjadi kepada Prem. Pandey pun meminta Prem untuk memberitahukan apakah memang Basi juga terlibat. Prem pun akhirnya mengakui bahwa Basi terlibat dan ia memberitahukan ada bukti yang bisa membuat Basi dipenjara. Bukti itu ada di kampungnya berupa CD yang ia kirim ke istrinya. Segera setelah itu, Pandey ke terminal untuk pergi ke kampungnya Prem dan meminta Patak untuk membawakan laptopnya. Setelah itu, Pandey mengunjungi kampungnya Prem dan bertemu dengan istrinya Prem. Di sana Pandey meminta CD yang dikirimkan oleh Prem. Lalu setelah isi CD itu dilihat, membuat Pandey terkejut atas perilaku Basi. Kemudian Pandey pun ingin kembali ke Delhi. Namun sayang nasibnya Pandey harus bertemu dengan pembunuh bayaran Basi yang memberi tumpangan ke Pandey. Alhasil, Pandey pun dibunuh lalu bukti CD itu pun dihancurkan. 6 bulan kemudian, Patak menggantikan jabatannya Pandey karena ia patuh terhadap atasannya, yaitu Rastogi, dan membocorkan mengenai Pandey yang pergi ke kampungnya Prem untuk mencari bukti-bukti agar Basi bisa mendapatkan hukuman. Oleh karena itulah, pembunuh bayarannya Basi dapat menemukan Pandey, lalu membunuh Pandey dan Pandey juga dilaporkan dalam daftar orang hilang. Kemudian, anak buahnya Pandey yang bernama Bisnoy mendapatkan sebuah kiriman CD yang tidak ia ketahui siapa yang mengirim CD tersebut. Kemungkinan, CD tersebut adalah bukti-bukti mengenai keterlibatan Basi dalam kegiatan-kegiatan yang mengerikan, sama seperti CD yang dilihat oleh Pandey. Perlu diketahui bahwa Prem sebelum ditangkap dan mendapatkan hukuman mati, ia selalu merekam kegiatan Basi dengan para pelacurnya, dan itu semua atas izin Basi. Rekamannya itu disimpan, lalu setelah ia hampir ketahuan menculik anaknya Pandey, ia mengambil CD yang ia simpan. CD tersebut berisi tentang kegiatan Basi yang melibatkan tindakan mengerikan. CD itu pun Prem kirim ke istrinya agar rahasia majikannya tetap aman. Sampai pada akhirnya, Pandey datang untuk melihat aksi kejinya Basi yang terekam di CD. Namun segala bukti yang bisa membuat Basi mendapat hukuman, semuanya sirna setelah Patak, orang terpercaya Pandey, berkhianat ke Rastogi. Dan Rastogi mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Pandey. Namun rekaman yang melibatkan Basi masih banyak tersimpan di rumahnya Prem di kampung halamannya. Alhasil, rekaman yang lain dikirim ke Bisnoy. Namun sampai sekarang pengirimnya belum diketahui. Dan CD tersebut sangat besar kemungkinan bisa menjerat Basi kembali ke dalam hukuman. Dan itulah ending dari film ini. Oke, sekian dari Gamapra. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam membuat alur filmnya. Gamapra pamit undur diri, sampai jumpa di alur film lainnya. Bye-bye.